Itu perbedaannya pelet sama gendam ya. Kalau pelet ya khusus untuk cinta, ya, memaksakan kehendak hati orang supaya jatuh cinta, itu pelet. Jenisnya banyak, semar mesem, jalan goyang, tekan kober, dan lain sebagainya. Sedangkan gendam bisa melakukan lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Artinya manfaatnya itu lebih dari sekedar pelet. Artinya dia alat mempermudah kehidupan agar hidupmu merasa ringan. Nah, itu fungsi manfaat ilmu gendam. Ya, saya berikan nih karena Piah ini bertanya, sekaligus saya mewakili. Mungkin ada teman-teman juga yang bertanya seperti Piah, ya kan? Nah, ini saya kasih edukasi tentang ilmu gendam. Ya. Nah, ilmu hebat ilmu gendam ini jarang, orang yang memiliki ilmu gendam itu jarang susah. Makanya banyak orang spiritual, ya kan, hidupnya masih susah, belangsak, ya kan, gitu. Pasti dia mau punya ilmu gendam. Kalau dia punya ilmu gendam, dia nggak belangsak, gitu. Karena apa? Ketika seseorang memiliki ilmu gendam, badan dia sudah menjadi magnet rezeki. Artinya itu rezeki, sandang pangan, duit maunya ngikutin dia aja. Dia kayak magnet. Badan itu jadi magnet keuangan. Jadi hidup kita nggak perlu ngoyo-ngoyo, nggak perlu jual diri, ya kan, nggak perlu jual kehormatan, menjatuhkan harga diri, begitu, ya, gitu. Dan gendam ini adalah energi murni dari alam semesta yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Itu, ya. Jadi sayang sekali kalau orang yang punya ilmu gendam dibuat main-mainan. Dan sayang sekali orang belajar ilmu gendam cari gurunya yang masih anyaran. Kenapa? Karena energi yang kita butuhkan dari seorang guru adalah energi. Bagaimana kita bisa belajar sama seorang guru gendam, ya kan, yang anyaran. Nah, sedangkan kita pengen kaya, kita pengen sukses, kita ingin tajribnya doa. Nah, guru kita masih bingung. Kita belajar pada guru yang masih anyaran, masih bingung, masih belajar, masih merintis, ya kan? Bagaimana kita mendapatkan energi dari dia, sedangkan dianya aja masih memperbaiki diri dia. Makanya mahal sedikit carilah guru yang sudah berpengalaman dan sudah berpenghasilan. Jadi energi yang diberikan kepada kalian sebagai seorang yang belajar itu sudah matang energinya. Gitu. Ibarat kata buah, kalian ini sudah beli buah yang memang pohonnya udah lama, pohonnya udah tahunan, udah pasti buahnya ini pasti manis, besar dan manis, ya kan? Walaupun kita ungkep, ketika dia matang, puas kita makan, karena energinya besar. Tapi kalau kita ada suatu pohon ini sebut pohon duren atau pohon mangga, dia baru berbuah, itu beda sama udah pohon yang biasa berbuah. Rasanya beda, ya kan? Besar kecilnya beda, enaknya pun beda. Ini saya berikan edukasi kepada teman-teman. Ya, kecuali kalian belajar hipnotis, belajar sulap. Begitupun belajar ilmu hikmah, sama. Karena kebanyakan, saya sayangkan sekali, banyak sekali yang konsultasi ke saya itu ganti-ganti guru, ya kan? Ya, hanya mengharapkan yang, maaf ya, yang mungkin murah, mungkin yang macam-macam lah, pokoknya yang begitu dah. Saya nggak usah ngomong dah, takut menjatuhkan orang lain. Jadi carilah yang memang sudah sepuh. Keris aja kita nyari yang sepuh kan, nggak mau yang nggak kamardikan. Tapi saya bukan berarti merendahkan orang-orang yang lagi belajar, bukan. Di sini saya memberikan edukasi kepada kalian mencari guru. Nah, gondrong doang kagak nyopet tuh nggak asik. Jadi usahakan cari guru yang udah pernah nyopet. Nah, seperti saya pernah nyopet nih. Tuh tappingnya. Ya, sedikit iklan, hiburan dari Bubble Gum.
Bener, gondrong doang, gak nyopet. Jadi carilah guru yang pernah hancur, yang pernah belangsak, yang pernah susah, sehingga dia berhasil. Ya, jangan cari guru yang udah berhasil tanpa merasakan susah. Gitu, cari tuh guru yang mantan copet. Nah, kebetulan saya mantan copet dulu, guys. Ya kan, gitu. Nah, banyak sekali komentar-komentar kan di WA, di YTB, di komentar TikTok PT. Saya nggak jawab. Saya lebih senang membuat komentar di live. Artinya edukasi di live. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang ilmu itu sama aja, itu bukan orang berilmu yang bicara. Ilmu itu beda. Lihat pohonnya, kalau pohonnya tinggi berarti akar dalam. Ya. Kalau pohonnya pendek, baru berbuah pasti akarnya pendek, belum sampai dalam. Ketika ditumbang, pasti langsung punah. Tapi kalau pohon yang udah bertahun-tahun tinggi, akarnya pasti dalam. Ketika ditumbang pohonnya, itu butuh waktu berhari-hari untuk menupas akar-akarnya. Itulah artinya sebuah guru. Oke? Nah, bukan berarti Ki jangan begitu dong Ki, jangan menjatuhkan orang-orang yang lagi belajar. Gak apa-apa, mereka pun belajar, tapi kan saya di sini memberikan edukasi bagi kalian mencari seorang guru. Nah, bagi mereka yang sekarang udah jadi guru tapi masih proses penjajakan, ya nggak salah juga mereka, nggak apa-apa. Mereka pun akan memberikan edukasi yang mungkin berbeda sesuai dengan makomnya. Nah, saya memberikan edukasi sesuai dengan makom saya. Gitu. Jadi setiap orang itu punya edukasi, klarifikasi, motivasi, support sesuai dengan tempatnya. Susah nggak Ki belajar dendam? Susah, gampang itu bagaimana diri kita. Gitu. Kalau kita menganggapnya itu mudah, maka mudah. Kalau kita bilang itu susah, susah. Makanya jangan Ki Prajapati selalu bilang yang penting yakin, pasrah, niscaya, wujud. Mantepin dulu keyakinannya baru belajar. Ketika sudah belajar, datang ke padepokan, bertemu dengan saya, pasrahkan diri Anda sama saya. Izinkan saya merenov diri Anda. Ini kebanyakan orang belajar tapi ngajar. Artinya paham nggak? Ada orang mau belajar tapi hatinya dangkal, malah ngajar, malah memprediksi orang gurunya nih. Nah, itu nggak bakal bisa. Yang begitu gagal. Belajar ilmu apa aja gagal. Boleh tanya perbedaan dendam dan hipnotis di mana kira-kira? Jauh lah, bedanya jauh. Bisa nggak belajar online? Bisa. Nah, hipnotis bagian dari gendam. Gendam bukan bagian dari hipnotis. Kenapa begitu? Karena hipnotis adalah suatu ilmu sains yang bergantung dari sugesti alam bawah sadar, yaitu dengan kalimat-kalimat, ya, membuat kalimat-kalimat sugesti. Itu hipnotis. Sedangkan gendam adalah ilmu spiritual yang diolah melalui mantra sehingga memiliki kekuatan batin yang berenergi. Ya. Tapi boleh nggak kita bermain hipnotis? Kalau Anda sudah punya gendam, berarti Anda bisa hipnotis. Itu otomatis. Paham sampai sini ya? Anda tahu nggak piti-piti saya? Orang-orang banyak kan orang-orang luar negeri dari Nepal, India, dan lain sebagainya. Mereka bukan orang bodoh, mereka bukan orang awam. Mereka sudah master hipnotis. Hipnotis, mesmerism, magnetism, apalagi kundalini. Itu mereka sudah masternya, guys. Tetapi kenapa mereka butuh gendam? Karena mereka itu bukan orang bodoh, mereka tahu energi. Itu. Sedangkan hipnotis gak ada energi. Hipnotis adalah strategi.
Ya, strategi. Kayak kita mau perang nih, kita supaya menang bagaimana bikin strategi, itu hipnotis. Kira-kira paham sampai sini nih? Saya berikan edukasi. Kalau paham, saya akan lanjut menjawab pertanyaan Bang Bebek. Bang Bebek, mahar ilmu gendam, ya. Hanya mahar yang sudah saya bisa bilangin di sini. Ya. Begitu Pia, Caca, Bebek tentang edukasi apa itu gendam. Oke, saya punya cinta saya rungkat mulu, ambil gendam. Oke, saya punya usaha dagangan, saya punya bisnis, saya marketing, sales, jual beli mobil, jual beli motor, ya kan, ambil gendam. Oke, saya tukang copet, hobi saya ngerampok, biar lancar gimana, ambil gendam. Artinya yang baik ya bagus, yang jelek tanggung sendiri resikonya. Jadi dia bisa kemana aja, mengikuti karakter kalian. Oke? Dan ilmu yang nggak harus dipelajari, cukup dipahami dan istiqomah dalam pengamalan. Selebihnya biar alam semesta yang memproses. Iya betul Bebek. Kalau bicara bisa mengobati, bukan gendam aja. Semua ilmu insya Allah bisa mengobati, kecuali ilmu sulap aja bisa mengobati. Mengobati apa? Mengobati orang yang galau, terhibur. Jadi kalau bicara mengobati, bukan hanya gendam. Insya Allah yang namanya ilmu ada manfaat untuk mengobati. Bahkan sulap pun bisa untuk mengobati. Ya, sulap bisa mengobati ketika orang bete, habis patah hati, ngeliat sulap ketawa, seneng, ya kan? Terobati hati dia. Itu pun obat. Menghibur itu obat. Ya, hipnotis pun bisa mengobati. Jadi kalau sekedar untuk mengobati, saya tidak mendewakan gendam. Ya, karena ilmu apapun insya Allah manfaat dan bisa mengobati selama orang itu bisa mengamalkannya, bisa mempraktekannya. Waalaikumsalam Aryo Suryo. Salam kenal di Malang. Iya Ki, saya bisnis tanah dan menerima panggilan mijit. Nah itu dia. Bagaimana biar tangan Anda pijitannya itu, ya kan, supaya klien-klien Anda ini merasa enak. Nah, energi gendam akan jalan. Bagaimana dalam marketing Anda saat bicara orang itu seneng, gendam akan jalan. Gitu, mudah kan? Asik kan? Gitu. Bang, pasangan saya terkena sirpelet, bagaimana cara untuk memulihkannya Bang? Obatin. Ngobatin dengan cara apa? Ya nggak bisa kalau kamu nggak punya ilmunya. Semuanya itu man aroda dunia falibil ilmi, kudu ada ilmunya. Gitu guys. Ya tuh saya ingin belajar ilmu gendam Mbah. Ya monggo silakan. Gitu. Nggak ada orang sukses itu tanpa perjuangan. Nggak ada orang sukses itu tanpa pengorbanan. Nggak ada. Semuanya itu tabur tuai. Ya kan? Kalau kita pengen dapat ikan yang gede, maka pancinglah pakai ikan yang kecil. Kalau kalian selalu memancing ikan dengan cacing, ya sampai kapan juga dapat ya paling gede banget ikan bandeng. Itu paling hebat. Ya kan? Ujung-ujung ikan betik. Ya Adel, semua, bukan Adel aja, semua manusia itu
wajib untuk belajar ilmu. Ilmu itu luas, ngaji ilmu, ya kan. Saya pengen sholat pengen sholat khusyuk, ada ilmunya. Saya pengen bisa ngobatin orang, ada ilmunya. Semua itu pakai ilmu, bukan pakai duit. Walaupun sekarang udah simple, ada ilmu, ada duit, Anda dapat ilmu. Nggak kayak dulu capek puasa 40 hari tirakat di goa, ya kan. Sekarang kan era zaman semakin maju, semakin dipermudah. Walaupun tingkat power kekeramatannya berkurang, ya kan. Orang dulu tirakat susah, makanya bisa terbang. Orang sekarang tirakat gampang, nggak bisa terbang, ya kan. Dilancarkan rezeki aja udah alhamdulillah. Bini sama anak udah nurut aja udah alhamdulillah. Tapi kalau orang dulu tirakat di goa, muti segala macam, dibom sama nuklir, nggak bakal mati dia. Saking hebatnya power itu. Makanya jangan sembarangan sama ilmu kebatinan. Hanya orang Indonesia yang memiliki kekeramatan. Bersyukurlah kalian lahir di Indonesia. Ya. Kenapa Aki bisa ngomong begini? Karena banyak fakta orang-orang luar negeri bicara seperti itu. Mereka itu bilang sama saya, luar biasa, Indonesia itu good. Orang-orangnya sakti-sakti katanya. Padahal gak semuanya kan. Gitu. Maaf kiranya lagi gendam bisa ngobatin orang kesurupan. Ya kecil itu mah. Kecil itu. Itu mah kayak main robot-robotan. Merem itu. Jangankan kamu ngobatin orang kesurupan, ya kan. Kamu bikin orang kesurupan aja gampang gitu mah. Insya Allah nanti nih saya rekam, saya jadikan PT untuk teman-teman yang lain mendengarkan juga edukasi yang saya berikan tadi tentang masalah gendam itu sendiri. Hadir Sulawesi, siap. Kalian saya hadirkan dengan apa? Real orang belajar aja masih ada yang bilang, itu asli nggak sih? Itu bener nggak sih? Itu settingan, masih fitnah, masih nggak percaya, masih ragu. Itulah kelemahannya orang Indonesia. Sehingga apa? Kalian jadi penonton. Yang datang kepada saya orang luar negeri. Akhirnya mereka jadi tokoh utama dalam sebuah cerita dan menjadi jagoannya di negaranya. Dengan membawa apa? Dengan membawa ilmu Indonesia. Luar biasa nggak? Di luar negeri sana, orang-orang sakti itu kebanyakannya ilmunya dari orang Indonesia belajarnya. Dan sedangkan kalian orang Indonesia demen banget yang namanya ngebully, ya kan, menghina, nggak percaya, bullshit, settingan, hoak, Samsudin, kong bohong. Ujungnya, jangan begitu guys. Kita punya hati harus bagus, ya. Bagaimana Indonesia nggak dijajah lagi sama orang luar negeri? Ya begini cara kita berpikir, ya kan. Saya kalau ngelihat alumni saya sedang praktek di negaranya pada keren-keren, itu saya terharu guys. Iya, ini lama-lama orang Indonesia yang sepuh-sepuh mati, akhirnya ilmunya pewarisnya orang luar negeri. Sedangkan aslinya orang Indonesia cuman jadi kacung. Nah, akhirnya Indonesia kebanyakan TKI, TKW. Karena apa? Karena tidak mau tuh membangkitkan kreativitas, kualitas diri dia. Hadir di Pekalongan, ya.
Begitu guys, semoga bermanfaat ya. Begitu kira-kira Ratu Sejagat, Eksis dan yang lainnya. Ini mah kita orang Indonesia nggak jauh pembicaraannya dari kafir, syirik, musyrik. Aduh, bini lapar di rumah gak dipikirin. Iya, bini lapar no bang, anak lu mau jajan sekolah, ngapain ngurusin orang, kan begitu hidup ya. Gunung Karang, iya Andi Yunus. Saya tuh kadang-kadang berpikir guys, nanti ke depannya, entah 10 tahun lagi nanti ke depannya nih, kayaknya bener omongan ulama-ulama kita. Ulama-ulama pada mati, orang-orang saktinya juga pada mati. Akhirnya ilmu-ilmunya orang Nusantara, Indonesia, sejatinya Nusantara, mereka lah yang megang nanti orang-orang luar. Dan kembalilah dijajah orang Indonesia. Karena apa? Karena orang Indonesia itu males, nggak mau belajar. Temennya berantem, ngebully, ngegibah, menghina, tuh orang Indonesia hobinya. Iya, ini fakta. Kadang-kadang saya prihatin guys, risau, sedih itu. Karena yang belajar sama saya kan banyak dari luar negeri kan, dan mereka ini udah pada eksis loh, sering tampil video-video mereka di TikToknya, di Instagramnya, dan sebagainya. Saya jadi berpikir, wih, ini mereka udah jadi guru dengan membawa ilmu Indonesia, dan di negaranya pasti banyak yang belajar sama dia nih, ya kan? Nah akhirnya guru-guru Indonesia ini nih pada mati dah. Mati, tinggal mereka nih yang berkuasa nanti. Coba dah pikirin, saya kadang-kadang berpikir begitu guys, ya kan? Lah kita pikirannya TKW, TKI, ya kan? Ujung-ujungnya nyopet di tuyul. Iya. Sekarang coba ente pikirin dah, dengan adanya ilmu hipnotis yang datangnya dari dunia barat, sudah hampir 85% original ilmu Nusantara disanding-sandingkan, dipot-potkan dengan hipnotis. Apapun bentuknya, dianggapnya sugesti, ya kan? Dengan satu ilmu hipnotis ternoda kemurnian ilmu spiritual Nusantara. Sedangkan mereka yang ngerti dunia hipnotis, dia mengambil sari murni dari Indonesia. Ini sedih banget guys, sedih. Kita aja tuh nyimak gitu. Ya kan, sekarang apa-apa sugesti. Sekarang apa-apa sugesti, halusinasi, sugesti, halusinasi. Ya udah, itu hipnotis. Dengan satu hipnotis, orang luar, orang Indonesia belajar hipnotis dari bangsa luar, dibawa kemari, tercemar ilmu original Nusantara. Akhirnya sementara ini, selama ini kita dibodohi oleh leluhur kita. Kita menganggap leluhur kita tuh bodoh, ya kan? Ternyata semua ini sugesti, semua ini hipnotis. Akhir logika kita tuh berpikir begitu. Akhirnya kita menyanjung tinggi cara berpikir orang barat, ya kan? Padahal tanpa kalian tahu, orang-orang barat itu kagum dengan sir yang ada dalam kolbunya orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka pakai hati belajarnya. Otaknya cerdas, hatinya baik.
cari yang spiritual, ketemu nih ya kan, Ki Anu, Ki Praja ketemu. Nah, akhirnya belajar dengan Ki Praja, ya kan, diambil semua ilmu Ki Prajapati, dibawa ke kampungnya, ke negaranya, tenar di sono, mati Ki Prajapati, ya kan. Di Indonesia dibully, tapi di luar negeri ilmunya jariah. Tuh, gitu guys. Kurang lebihnya begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya udah memberikan edukasi. Tujuan saya agar kalian itu ayo semangat, bangkit. Ya. Jangan sampai Indonesia dijajah lagi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita nggak mau belajar. Kita nggak mau mengembangi diri kita. Ya. Jangan stuck di situ aja, tapi ayo naik tangga, karena hidup itu bagaikan anak tangga. Ya. Belajar dan terus belajar.